Dewan dalam pengertian pembebasan kekuasaan baru terjadi tahun 50. Setelah merdeka ya? Ya, setelah merdeka tapi belum masuk ke dalam Republik Indonesia. Oh, Belum. selamat malam. Ini pas malam penutupan acara pameran foto sejarah Kota Kupang. Tadi rencananya wawancara yang punya acara, tapi mereka lagi kelelahan dan kebetulan sekali beruntung malah dapat sejarawannya, kuratornya ya. Ini Om Atok Mesak, Matius Mesak. Nah, beliau sejarawan jebolan Leiden ya, dan beliau juga kurator untuk foto-foto ini ya. Teknologi fotografi pada waktu itu. Dia 1800-an, mungkin di Eropa sudah akhir, tapi di Kupang itu sangat-sangat langka, bukan cuma langka. Karena itu lihat momen yang diambil tahun 1800-an adalah momen yang sangat penting, pertemuan para petinggi. Mereka tidak akan mengambil momen seperti foto pantai, foto satu orang berdiri, atau foto suami dan istri. Itu terlalu mahal. Bukan karena istana sentris. Bisa istana sentris, tetapi juga bahwa ketersediaan alat terlalu mahal untuk ngambil foto sembarangan. Maka yang ada foto tahun 1800 adalah istri raja-raja, pertemuan para raja-raja, semuanya itu. Nanti kemudian setelah tahun 1900-an yang lain-lain sudah bisa diambil foto yang lain-lain. Lihat itu foto orang-orang Timor atau orang Sabu atau orang Chinese itu sudah diambil di atas itu kemungkinan karena itu studio. Mereka duduk di sudah ada studio ya. 1920-an di Kupang ini ada 45 studio. 1920-an. Secara umum kita melihat ada kerinduan besar dari publik untuk acara-acara yang bersifat kebudayaan seperti ini. Kupang ini jarang ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Kegiatan budaya itu saya kira sangat kurang sehingga dia tidak hidup. Medianya juga tidak punya kapasitas yang cukup untuk meliput event-event budaya seperti ini. Paling kalau yang diliput adalah acaranya kapan, di mana, tetapi mengulasnya secara lebih katakanlah filosofis, makna di balik kegiatan itu jarang. Dan saya lihat liputan selama mulai tanggal 17 dan tanggal 21 lumayan bagus, banyak orang kasih fitur-fitur yang menarik. Iya, saya baca yang di Leko itu bagus sekali. Menurut saya itu bagus sekali. Nah itu yang kita inginkan adalah liputan-liputan kebudayaan seperti itu. Orang berpikir 1889 11 Februari 1889. Oh, 1889. Nah, bahasanya adalah Raja Vergadring te Timor Kupang. Dia tidak bilang pertemuan raja-raja Timor, pertemuan raja-raja di Timor Kupang. Karena apa? Yang hadir di sini bukan cuma raja-raja Timor. Nah, itu raja apa saja tuh? Karena ini keresidenan provinsi Sunda kecil, maka yang ada adalah mulai dari Bali, NTB sampai NTT. Waktu itu belum menjadi provinsi, ke provinsi baru tahun 55, 58. Maka Anda lihat di sini, ini orang-orang Sumbawa, lihat ini bukan selimut. Oh ini iya, Bugis. Ini Raja Bali ini kemungkinan. Atasnya begitu. Baru ini orang Timor dan lain sebagainya. Jadi ini raja dari 3 keresidenan. Berapa pentingnya kegiatan seperti ini ya? Memang sejarah selalu dilihat sebagai sesuatu yang sudah lewat, tapi kan bukan masa lalu selalu relevan. Masa sekarang tidak bisa kita lihat ujuk-ujuk kita tahu kenapa begini. Ada banyak faktor, tetapi salah satu faktor bawaan dari masa lalu. Kenapa Kupang menjadi kota seperti ini? Itu penting sekali. Siapa saja penduduk kota Kupang ini? Lalu bagaimana sistem pemerintahan yang dulu yang berdampak pada sekarang? Itu contohnya. Siapa saja, bagaimana perkembangan kota ini misalnya dari tahun 50-an, 60-an sampai 70-an. Itu penting sekali. Ini hanya untuk Timor. Dan ini Nisnoni punya kakek. Ini tahun berapa ini? Ini orang punya dugaan sama dengan itu, tapi saya tidak lihat. Timor Rat itu Dewan Timor. Nah, inilah penjelasan tentang Timor Rat begini. Belanda bikin ini semacam sistem federal ya, dan juga dia membuat jadi mulai tahun 1917 itu mulai ada benih-benih pemerintahan modern. Kan sebenarnya dia sudah menguasai raja-raja itu. Raja-raja itu disebut sebuah dewan. Jadi mereka yang memberikan masukan kepada Belanda. Raja memegang fungsi eksekutif, dia memegang fungsi legislatif. Artinya dia memberi aturan, tapi dia fungsi apa? Yudikatif juga, putus perkara. Raja itu kan putus perkara. Jadi namanya dewan, tapi dewan dalam pengertian kumpulan para raja-raja. Dewan para raja-raja. Dewan dalam pengertian pembebasan kekuasaan baru terjadi tahun 50. Ini anggota ketua DPR Timor pertama. Setelah merdeka ya? Ya, setelah merdeka tapi belum masuk ke dalam Republik Indonesia. Oh, belum. Anda tahu kan kalau 45, setelah itu Belanda pulang, masih merah putih biru masih berkibar di sini.
baru tahun 50 delegasi Malino setelah pulang dari Malino dan 17 Agustus 1950 memutuskan untuk ikut RI. Sebelumnya di bawah RIS, federasi di dalam federasi. Jadi ada federasi RIS, di dalam federasi RIS ada negara Indonesia Timur, negara Kalimantan, Sultan Hamid dan lain sebagainya. Ya, itu RIS toh. Kan memang itu buatan Belanda untuk supaya negosiasi dengan RI, dengan Republik kan menang. Nah, di konferensi Malino, laporan konferensi Malino, delegasi yang Balelo adalah delegasi Timur. Padahal dong pikir memang itu. Kenapa? Apa yang terjadi? Ini asli Republikan, Herawila. Nah, awalnya dia dan Iha Doko tidak mau mengirimkan ke Malino karena dong anggap ini negara boneka buatan Belanda, ini Republiknya. Tapi Doko bilang, kalau lu nggak kirim orang, maka mereka akan memilih orang-orang yang pro Belanda dan nanti hasil dari konferensi Malino semua mendukung bulat Belanda. Kita tidak dapat apa. Maka dikirimlah, strateginya dikirimlah karena kekuasaan raja-raja masih kuat, tidak bisa Iha Doko angkat diri untuk dia pergi. Yang terjadi adalah kita pasang Raja Amarasi yang sama. Koroy. Kita pasang Raja Kupang terlalu dekat Belanda. Siapa Raja Kupang waktu itu? Disnoni. Oh. Nah, dipasanglah Raja Amarasi. Dan dia bukan orang pergerakan. Kalau Koro segala macam ini kan memang orang pergerakan ya, Doko pergerakan. Koro tidak terlalu, tetapi dia raja. Tapi dia pemikiran maju. Maka kirimlah dia karena dia sebagai bangsawan. Apa yang dilakukan di Indonesia Doko? Dia asisten, penasehatnya. Jadi dia pergi. Jadi strateginya begitu. Apa yang terjadi di Malino? Laporan media-media Belanda maupun laporan dari Belanda bahkan menyatakan kekiri-kirian hanya sosialis. Karena ini ada di sini. Setelah laporan itu, apa yang dilakukan? Koro pulang, dia diancam presiden Belanda di sini. Kamu hati-hati. Apa yang kamu omong di Malino, raja-raja di pedalaman timur sudah dengar. Kamu akan payah dari mereka. Maka mereka bikin pertemuan di Soe segera setelah Malino. Karena dia takut, saking takutnya dia akan diapa-apakan. Dia sudah isi pistol ini dengan isi lengkap, dia isi di dalam sarungnya, dia tidak selimut, Amarasi. Sampai di sana, presiden mau ngadu mereka. Dan mereka bahkan sudah briefing Raja Tua Sonbai, keturunan Kaisar Sonbai. Kalau dia bilang apa, semua raja ikut. Maka apa yang dilakukannya adalah begitu Koroh selesai pidato, presiden bilang begini, saya minta tanggapan dari raja-raja. Maka dia bilang, Raja Tua Sonbai silakan. Tua Sonbai berdiri, entah apa yang terjadi kita tidak tahu, berdiri dan dia bilang, kami ada di belakang Raja Koroh. Apa yang dia lakukan kami ikut. Presiden Belanda pucat kalahlah Belanda ya. Pucat pasi dan dengan bibir gemetar menutup rapat itu, pulang tanpa tegur. Itu bahan mentah ya, tetapi proses mengkurasi arsip itu dan kemudian menghadirkan dalam pameran seperti ini sebenarnya adalah kegiatan merekonstruksi sejarah, merekonstruksi bahan mentah itu dan kemudian menyajikannya kepada kita. Nah, sebagai orang yang terlibat, kuratornya ya, apa nih yang mau dihadirkan oleh teman-teman dengan foto-foto, pilihan foto-foto ini? Kenapa foto-foto ini yang dihadirkan? Foto yang lain. Iya, ya. Ini proses apa? Chapternya seperti apa nih? Ini kan pasti ada proses chaptering sejarah ya. Benar. Apa yang mau disajikan nih? Sebenarnya begini, kita karena ini durasi waktunya cukup panjang. Dari tahun 1800-an pertengahan sampai 1070-an, 1970-an. Rencananya kita sampai tahun 90-an, tapi terus terang tim kewalahan sendiri ketika mengumpulkan foto. Jadi proses selama 6 bulan ini kita mengumpulkan 1.500-an arsip. Nah, karena lumayan juga ya, capek juga tuh. Capek, dan tim arsip itu bekerja cukup susah ya. Dan setelah itu, sekarang kita mau tampilkan dia secara bukan virtual, tapi dia secara fisik seperti ini. Space terbatas. Nah, berarti pilihannya harus kita menampilkan hanya sejumlah, hanya 100-an foto yang kita tampilkan. Di situ tugas kurator kami dari 3 perspektif. Dari perspektif sejarah seperti saya, dari perspektif artistik, fotografi dan lain sebagainya ada 3. Kurator kita menentukan. Nah, itu memang pilihan-pilihan pertimbangan dari ketiga sisi itu menjadi sangat penting. Jadi memang terlalu banyak juga yang kita terpaksa harus bukan buang, tapi kita sisihkan untuk apa? Kita kemudian harus memberi dia tetap kepada publik, yaitu dalam website yang kita luncurkan di penutupan. Nah, poin-poin yang kita angkat di sini sebenarnya cuma yang bahkan dari segi representasi waktu kami tidak sempat memikirkan itu. Yang kami pikirkan adalah benar-benar dia striking di dalam momen sejarah tertentu. Jadi misalnya kunjungan Bung Karno ke sini. Orang nggak tahu Bung Karno berkunjung ke Kupang tahun berapa misalnya, kecuali yang baca-baca dokumen. Kecuali dia dibuang ke Ende mungkin orang tahu. Tapi kapan dia ke Kupang dalam tujuan apa? Ya, itu kita tampilkan. Atau misalnya pendirian Bundana dengan rektor-rektornya.
Atau misalnya salah satu aspek yang penting adalah siapa sih warga Kota Kupang? Kota Kupang yang tua itu warganya siapa saja? Dan kemudian juga kami memikirkan aspek misalnya aspek kekunuannya. Semakin lama semakin dia menjadi sesuatu yang menarik. Karena itu kami dahulukan hal-hal seperti itu. Ada banyak foto dari tahun 80-an ke atas benar-benar kami tidak tampilkan di sini. Padahal itu juga penting. Tapi kami pikirkan yang lama. Nah, berdasarkan evaluasi sambil lalu di dalam proses ini, kami memikirkan event seperti ini akan berlangsung secara rutin, entah tahunan atau biennial, 2 tahunan, tetapi dengan mempersempit durasinya. Jadi nanti dari tahun 1800 sampai dengan katakanlah tahun 1945 saja, tapi dengan intensitas foto yang lebih banyak dan dokumen yang lebih banyak. Dan itu juga kami tidak, dengan demikian kami juga tidak akan kesulitan untuk menarasikannya. Saya kira itu yang kami tampilkan.